Baik, Smadin. Fisika. والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang gelombang mekanik ini kita awali dengan pengertian atau definisi dari gelombang itu sendiri. Pada dua animasi yang saya tampilkan terlihat adanya gelombang tali dan gelombang pegas. Ya, dari sini kita bisa melihat, menyaksikan bahwasanya gelombang itu adalah getaran atau usikan atau energi yang merambat. Di sini pada dua contoh ini terlihat bahwa partikel atau materi dari bahan itu tidak ikut bergerak, hanya bergetar dan getarannya ini yang dirambatkan. Nah, kita lanjutkan persamaan getaran. Persamaan getaran itu bahwa dia menyimpang atau bergetar, bergerak bolak-balik sebesar A maksimumnya sin 2πf dikalikan waktu. Sementara untuk gelombang ada unsur X, ada unsur jarak yang merambat dengan laju V. Jenis gelombang berdasarkan getarannya seperti dalam dua contoh kita itu. Yang satu adalah contoh transversal gelombang tali ya, yaitu arah getarannya vertikal sementara arah rambatannya horizontal, jadi saling tegak lurus. Sementara pada contoh yang kedua, gelombang pegas, arah getarannya horizontal dan arah rambatannya juga horizontal, jadi saling sejajar. Nah, yang berikutnya adalah jenis gelombang berdasarkan media rambat. Gelombang mekanik itu butuh media rambat. Tanpa ada media rambat dia tidak bisa merambat kemana-mana. Sementara elektromagnetik ada atau tidak ada media, dia tetap merambat. Nah, terlihat di dalam animasi perbedaannya ya, karena yang merambat pada elektromagnetik itu adalah medan magnet dan medan listrik. Adapun jenis gelombang yang berikutnya yang berdasarkan amplitudo, ada gelombang tegak dan ada gelombang berjalan. Nah, ditunjukkan di situ contoh gelombang yang tegak. Jadi tidak tampak seperti ada yang bergerak. Yang ada adalah getaran yang berpola membentuk seperti pola sinus. Jadi amplitudonya itu tetap di setiap titiknya. Ya, beda dengan gelombang berjalan di mana amplitudonya itu berubah-ubah, tidak sama di setiap titiknya. Di sini saya tampilkan contoh dari gelombang mekanik yang lagi hangat-hangatnya, yaitu gempa. Ya, gempa ini terjadi di dalam dan di permukaan bumi. Yang ada di dalam bumi, yaitu di dalam kerak bumi, itu ada dua jenis yang namanya gelombang P dan gelombang S. Gelombang P ini kecepatannya lebih besar daripada cepat rambat gelombang S. Jadi dia terdeteksi terlebih dahulu. Sementara gelombang permukaan ini
lebih lambat daripada gelombang P maupun gelombang S. Tetapi daya rusaknya ini di permukaan ini dapat menghancurkan gedung-gedung yang tinggi yang tidak memenuhi arsitektur bangunan tahan gempa. Untuk memanfaatkan gelombang, baik gelombang mekanik maupun gelombang elektromagnetik, dan membuat teknologi yang berguna bagi kehidupan manusia, kita perlu mengetahui sifat-sifat gelombang. Sifat yang pertama, bahwa gelombang itu dapat dipantulkan. Teknologi sederhananya adalah berbentuk cermin atau kaca spion. Sinar datang, garis normal, sinar pantul adalah sedemikian sehingga sudut sinar datang incoming I dan reflecting R adalah sama. Sifat yang kedua, pembiasan. Dalam gambar ada empat medium yang memiliki kerapatan berbeda. N1 lebih rapat dari N2, N2 lebih rapat dari N3, N3 lebih rapat dari N4. Jadi N4 ini paling renggang medianya. Maka gelombang yang melewati media yang berbeda kerapatannya itu akan mengalami pembelokan, pembiasan, mengikuti hukum Snellius, di mana sin theta yaitu sudut datang dibagi sin theta 2 yaitu sudut biasnya adalah sama dengan perbandingan dari kerapatan media-medianya. Yang ketiga, pelenturan atau difraksi. Gelombang ketika melewati lubang, ternyata di tiap lubang itu dia berperilaku seperti sebuah sumber gelombang baru. Ini dikatakan pelenturan atau difraksi. Ini akan kita bahas lebih lanjut pada bab tentang gelombang elektromagnetik atau sifat-sifat cahaya. Yang berikutnya adalah bahwa gelombang itu dapat dipadukan, dapat disuperposisi, disebut juga interferensi. Nah, di dalam animasi kita dua gelombang Y1 dan Y2 terjadi di media yang sama, maka hasilnya adalah Y aksen, yaitu gelombang hasil superposisi atau interferensi hasil perpaduannya. Ternyata dia adalah jumlah matematik dari A sin 1 A1 sin 2 pi F1 T ditambah atau dikurang ya X per V1. Nah, ditambah atau dikurang ini menunjukkan arah rambatan. Kalau negatif maka gelombangnya itu menjauhi pengamat. Kalau positif maka gelombangnya mendatangi pengamat. Nah, di sini di bawah kita berikan ilustrasi bagaimana terbentuknya gelombang radio AM, amplitudo modulation. Nah, ini ada gelombang suara dicampur dengan gelombang pembawanya, lalu disebarkan melalui antena pengirim dan diterima oleh antena penerima. Persamaan gelombang yang sudah kita sampaikan di awal, yaitu bahwa Y sama dengan A kalikan sin 2 pi F dalam kurung T plus atau minus X per V, di mana tanda plus atau minus itu menunjukkan bahwa kalau plus berarti gelombang itu posisinya adalah mendekati pengamat. Kalau negatif min berarti gelombang itu menjauhi pengamat. Memiliki bentuk yang lain, yaitu Y sama dengan A sin 2 pi dalam kurung T per T besar plus minus X per lambda. Hal ini diperoleh ketika menggantikan bahwa V itu adalah F per lambda. Kalau F dimasukkan ke dalam kurung, maka akan diperoleh per lambda. Begitu juga bentuk yang ketiga, Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx, di mana omega T adalah 2pi dibagi T
sesuai definisinya, dan K adalah 2pi dibagi lambda sesuai definisinya. Arti masing-masingnya tertulis di bawah ya. Omega adalah frekuensi sudut, satuannya radian per sekon, dan K bilangan gelombang, satuannya sepermeter. Persamaan yang kedua yaitu gelombang tegak atau gelombang diam, disebut juga gelombang stasioner. Dia merupakan resultan dari interferensi antara dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantulnya. Karena ada gelombang datang dan gelombang pantul, maka frekuensinya sama, amplitudenya sama, panjang gelombangnya sama, yang berbeda hanyalah arah. Artinya yang satu negatif, yang satu positif. Nah, kalau dijumlahkan, maka resultannya Y aksen adalah jumlah dari sin dengan sin. Menurut matematika, hasilnya seperti tampak di sana adalah 2A sin omega T dikalikan cos Kx. Hasil ini berlaku untuk yang ujungnya terikat. Kalau ujungnya bebas, maka dibalik. Sinnya adalah menjadi cos dan cosnya menjadi sin. Jadi 2A cos omega T kalikan sin Kx. Itu untuk ujung bebas. Baik, kita lihat contoh soal. Ada sebuah gelombang ya yang memiliki persamaan khusus 0,6 kalikan sin sekian sekian sekian. Untuk mencari nilai-nilai tepat rambat, periode, frekuensi, maka kita menuliskan persamaan umumnya dan mencocokkan letak dari amplitudo dengan amplitudonya, frekuensi dengan frekuensinya, periode dengan periodenya, maka akan kita peroleh hasilnya. Dalam contoh soal yang kedua, kita menggunakan gelombang stasioner untuk mencari letak prod dan letak simpul. Di sana sudah tertuliskan bahwa letak simpul ke N untuk ujung terikat adalah N min 1 dibagi 2 kalikan lambda. Untuk perut ke N 2N min 1 dibagi 4 kalikan lambda. Untuk ujung bebas itu dibalik saja ya, rumus yang simpul untuk perut dan perut untuk simpul. Nah, dalam contoh soal, tali yang panjangnya 2 meter, ujungnya terikat, ditimbulkan gelombang stasioner. Ternyata terbentuk 5 gelombang penuh, maka letak perut ketiga dihitung dari ujung terikatnya ada berapa. Pertama yang kita cari adalah panjang gelombangnya. Panjang gelombang adalah panjang tali dibagi banyaknya gelombang yang terbentuk, yaitu 0,4 meter. Untuk mencari perut ke N, kita masukkan saja ke dalam rumusnya. Xn adalah 2N min 1 kali lambda dibagi 4. Masukkan X-nya X3 ya, perut yang ketiga, maka diperoleh perut ketiga terletak pada 0,5 meter.